pagi, bagaimana kabar kita hari ini? Saya berharap kita semua mengalami kebaikan Tuhan. Mazmur 25 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Pemazmur lahir dari sebuah pergumulan. Kenyataan ini sebenarnya menunjukkan bahwa Daud adalah seorang yang punya persekutuan mesra dengan Tuhan. Daud punya sebuah keintiman dengan Allah. Di dalam pergumulan-pergumulan yang muncul, Daud menyadari bahwa dosanya dan dia juga mempercayai kasih setia Allah yang menaungi. Artinya di dalam kasih karunia Allah memampukan pemazmur untuk mengerti segala kekurangan, segala keterbatasannya. Tetapi juga dalam hal itu Daud tahu ada sebuah pergumulan karena kasih karunia Allah. Sikap dari pemazmur yang merupakan sikap iman punya 3 ciri yang khusus. Pertama, dalam ayat 1 itu, seluruh perhatian pemazmur atau fokus hidup pemazmur di dalam pergumulannya ditujukan hanya kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi penting di dalam pergumulan-pergumulan yang kita alami. Siapa yang menjadi prioritas? Siapa yang menjadi andalan kita? Siapa yang menjadi perhatian hidup kita? Kalau belajar dari pemazmur, dari Daud, maka pemazmur perhatiannya seluruhnya hanya kepada Allah. Dan di dalam ayat yang kedua, ia mempercayakan dirinya kepada Allah, sehingga tidak mungkin dia dipermalukan oleh musuh-musuhnya. Saya ingin garis bawahi begini, ketika kita percaya kepada Allah, hidup di dalam ketulusan dan kebenaran firman, kita tidak akan pernah dipermalukan. Sehingga nama Kristus tidak dipandang baik. Tetapi ketika kita percaya, berharap kepada Kristus, kita tidak akan pernah dipermalukan. Kenapa? Tuhan yang menjaga, Tuhan yang membackup kita. Yang ketiga, Daud atau pemazmur menanti-nantikan Tuhan, sehingga masa depannya bicara tentang penyelamatan itu nyata, terbuka dengan begitu jelas. Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita berani menantikan Tuhan di dalam pergumulan-pergumulan hidup kita, itu berarti kita mempercayai Allah dengan sesungguhnya. Kita sedang mempertahankan, mempertaruhkan kredibilitas. Kita sedang mempertaruhkan, meletakkan hidup ini kepada Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan itu bicara tentang hubungan yang harmonis dengan Allah. Dalam pergumulan, hendaklah kita belajar dari pemazmur. Jangan tinggalkan Tuhan, tetaplah bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Pagi hari ini pelajaran penting yang harus kita terima. Boleh kita mengalami pergumulan hidup, jangan tinggalkan fokus kepada Allah. Percaya kepada Tuhan dan nantikanlah janji Allah. Itu sumber pengharapan dan kekuatan di dalam Tuhan. Saya berdoa kiranya Allah mengaruniakan segala berkat kepada kita, sehingga kita semakin tumbuh baik di dalam Tuhan.
Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam.